wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita semua digolongkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik, dan kelak juga di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, para anbiya wal mursalin, para salihin, para syuhada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah, beliaulah yang menjadi sebab diberikannya kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berterima kasih kepada beliau dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan salah satu tanda terima kasih kita kepada beliau adalah kita sering menyanjungkan salam dan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita niatkan taklim kita pada pagi hari ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita niat i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan nilai kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa taufiqihi wa hidayatihi wa ma'unatihi wa nuri subhanahu wa ta'ala wa la hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ailatihi wa ahli baitil kiram wa li jami' syuhada wa salin wa lana min amilina mukhlisin, wa khususan ila al-Imam Syekh bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, Syekh bin Abu Syuja, wa Syekh al-Alama Muhammad bin Qasim al-Ghazi rahimahumullah, nafa'anahumullah bi ulumihim wa asrarihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa nafatihim wa anwarihim wa ulum fid dini wad dunya wal akhirah. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Fadhul Qarib Al-Mujib. Kita lanjutkan ke bab tentang salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allah bi ulumin fid dharain, amin. Faslun. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya melaksanakan salat Jumat ada 7. Al-Islamu, pertama adalah orang Islam. Wal bulughu, yang kedua sudah balik. Wal aqlu, yang ketiga berakal sehat. Berarti perempuan, anak kecil, dan yang akalnya belum sempurna, berarti
tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Wal hurriyah, merdeka. Yang keempat. Wal dzukuriyah, laki-laki. Yang kelima. Wasihah wal istiqon. Jadi yang keempat merdeka, kelima laki-laki, jadi perempuan tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Kalau ada perempuan yang ikut salat Jumat bagaimana? Boleh tidak? Kenapa? Boleh tidak, Pak? Boleh. Terus kalau perempuan kan wajibnya salat zuhur dan salat Jumat tidak wajib. Kalau perempuan itu sudah ikut berjamaah salat Jumat, wajib salat zuhur enggak? Hah? Wajib enggak? Kagak. Kan kita yang diwajibkan saja dapat menggugurkan, ya, dapat menggugurkan salat zuhur. Artinya kalau kita sudah salat Jumat nggak usah salat zuhur. Apalagi perempuan yang tidak diwajibkan. Dia sudah salat Jumat, maka dia tidak wajib lagi salat zuhur. Wasihah, sehat. Jadi ada pengecualian. Kalau sedang sakit tidak wajib untuk salat Jumat. Tapi bukan sakit panu, sakit gatal gitu. Sakit yang memberatkan dia untuk melaksanakan salat Jumat. Wal istiton, mustautin. Mustautin itu dia menghuni di situ. Ya. Yang menghuni di sekitar tempat dilaksanakan salat Jumat kayak kita nih. Nanti ada syarat mendirikan salat Jumat. Nah, nanti disebutkan di bab selanjutnya. Wa syaraitu sihhati fi'liha salasatun. Jadi ada syarat orang-orang disebut sah mendirikan salat Jumat. Nih. Yang pertama, antakunal baladu misra. Harusnya di negeri itu, di tempat melaksanakan sholat Jumat, tempat kita mengadakan sholat Jumat itu adalah tempat keramaian, berarti tempat hunian. Jadi kalau di hutan gitu, berarti bukan tempat keramaian, bukan tempat hunian, perkotaan. Kanat al-baladu misran au qaryatan, di perkampungan. Di perkampungan itu artinya di situ ada orang-orang yang bertempat tinggal di situ, menghuni di situ. Kalau di lapangan, tetapi lapangan itu adalah bagian dari perkampungan itu, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah di suatu tempat di sekitar situ bukan tempat keramaian orang, bukan tempat hunian orang, jadi hanya tempat yang bebas aja di situ, tak berpenghuni. Nah, itu kita tidak boleh melaksanakan salat Jumat di tempat seperti itu. Yang ketiga, ini kitab ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Syarat yang ketiga adalah ayyakunal adadu fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan min ahlil jum'ati. Jadi syaratnya anggota atau jamaah salat Jumat itu jumlahnya 40 orang ahlil jum'ah, 40 orang yang layak disebut sebagai jamaah salat Jumat. Berarti ya mustautin, ya, orang balik, orang berakal, anak-anak nggak dihitung, perempuan nggak dihitung. Jadi yang tadi berakal, dewasa, ya, balik atau dewasa, kemudian mustautin tadi. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada mazhab lain yang membolehkan
12 boleh. Kalau pendapatnya Gus Bah, kalau memang di perkampungan itu tidak ada jumlah ahlul jum'ah 40 orang, maka lakukan saja, kerjakan saja. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ini di dalam sebuah hadis, kalau dia mendengar suara azan untuk salat Jumat di tempat lain, di kampung lain, maka dia harus salatnya di situ, gabung di situ. Meskipun orang-orang ini yang ngikut ke tempat jumatan lain itu, di kampung lain itu, tidak dihitung ahlul Jumat di situ. Berarti ahlul Jumat yang ada di kampung situ juga harus minimal 40 orang. Ini menurut pendapatnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana kalau kita salat Jumat ternyata di situ pendatang semua? Enggak mungkin di situ, enggak tinggal di situ. Maka solusi dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia i'adatu salatiz zuhri. Dia mengulang salat zuhur. Ini kayak di daerah saya perkantoran, yang mustautin di situ hanya mungkin berapa? Nggak nyampe 40. Karena saya mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak intiqalul mazhab, saya nggak berpindah mazhab dalam hal itu, maka saya habis salat Jumat saya mengulang salat zuhur lagi. Kemudian waktunya ayyakunal waktu baqiyan. Fa in kharajal waktu au adamat asyurut sulliyat zuhran. Jadi sholat zuhur itu hanya dikerjakan di waktu apa? Sholat Jumat hanya dikerjakan di waktu zuhur. Jadi kalau udah lewat waktunya, misalkan ini karena suatu hal yang tidak bisa dilaksanakan di awal, di akhir boleh, di tengah boleh, asalkan sempurna sampai selesai sholat Jumat ya, dengan khutbah-khutbahnya, itu masih di waktu sholat zuhur masih boleh. Kalau lewat zuhur nggak boleh. Bagaimana kalau menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Boleh nggak? Kan kita kemarin pertemuan yang lalu membahas sholat jamak ya, zuhur asar boleh. Kalau Jumat dengan asar boleh nggak? Nggak boleh. Kan kalau jamak itu kan memindahkan waktu. Nanti jamak takhir sholat Jumatnya di waktu asar lagi. Nggak boleh ya. Jadi khusus untuk Jumat itu tidak menjamak. Kalau sudah kharajal waktu au adamat asyurut sulliyat zuhran. Kalau sudah waktunya lewat karena satu hal tadi ya, tidak memungkinkan dia untuk di awal waktu salat zuhur atau di pertengahan, bahkan di akhir pun tinggal dikit, baru khutbah yang pertama sudah masuk waktu asar, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur. Wa faraiduha. Nah, fardunya sholat Jumat. Jadi kalau syaratnya itu sesuatu yang harus dipenuhi ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kalau fardu berarti di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Wa faraiduha salasatun, ada 3. Ahaduha wa tsaniha. Syarat yang pertama dan kedua adalah khutbah 2 kali, khutbatani yaqumu. Jadi harus 2 khutbah, tidak sah kalau hanya 1 khutbah, dan khutbahnya itu harus dilaksanakan oleh khatib dengan berdiri, yaqumu. Wa fihima yajlisu bainahuma. Dan di antara 2 khutbah itu harus ada pembedanya. Pembedanya adalah
duduk sebentar. Duduk sebentar, ini kurang lebih hitungannya adalah duduk antara dua sujud, baca itu, nah kurang lebih seperti itu. Atau baca surat Al-Ikhlas, itu waktunya kurang lebih seperti itu. Dan inilah ketika duduk itu, bapak-bapak, jamaah nih, kalau bisa, ini waktu paling istijabah, makanya disebut waktu ijabah atau waktu istijabah. Jadi antara dua khutbah, ketika khatib duduk, itu adalah doa yang paling mustajab. Bapak mau doa apa itu? Terserah, pakai bahasa Indonesia. Kalau bilalnya biasanya pakai salawat, jamaah terserah mau minta apa, itu mustajabah. Jadi beberapa ulama itu dalam beberapa kitab menyampaikan itu kontan, dikabulkannya kontan. Jadi mantap doanya, satukan pikiran, hati, doa itu mustajabah lagi, sangat mustajab doanya. Nah, jadi mengenai khutbah ini, jadi karena khutbah ini adalah termasuk fardu dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi khatib wajib memperdengarkan suaranya kepada minimal 40 ahlul Jumat, dan 40 ahlul Jumat tadi mendengarkan khutbah juga. Jadi selain mendengarkan khutbah, ini kemarin khatib 2 Jumat lalu ya, sampai marah karena ada jamaah yang main HP, disebutin simpan HP-nya, terus nanya gimana tuh, boleh nggak saya gitu? Antum lebih tahu lah. Membaca Al-Quran itu kan bagus ketika sholat Jumat, ketika khutbah sedang dikumandangkan, nggak boleh. Dzikir, nah kemarin udah disebutin dulu, dzikir, kecuali dalam hati ya, dzikir begini, pakai tasbih. Jangan, itu akan menghilangkan konsentrasi kita mendengarkan khutbah. Apalagi main HP. Pas ketika ditegur, ditunjukin ternyata dia baca Quran. Yang baca Quran juga nggak boleh, apalagi pakai mushaf aja nggak boleh, apalagi pakai HP. Ini kebiasaan kita nih. Nah, bukan kebiasaan beberapa orang zaman now. Lagi khutbah, main-main HP. Gimana mau mendengarkan khutbah? Makanya ketika khutbah jangan bawa HP. Jangan tidur juga. Biasanya gimana Pak? Kalau kita khutbah, Ustaz Yasin lagi khutbah nih, saya khutbah, Ustaz Ari khutbah, waduh, khusyuk semua ini. Khusyuk banget ini mendengarkan khutbah. Jangan. Apalagi sama sekali nggak mendengarkan. Nah, ini berarti fardunya hilang. Fardunya hilang Pak. Gimana kita melaksanakan sholat? Ada fardunya, ada rukunnya, tapi rukunnya nggak dikerjain. Gimana Pak hukumnya? Hah? Ya kalau sholat fardunya nggak dikerjain, batal. Kalau sholat Jumat ada fardunya, salah satunya adalah mendengarkan khutbah. Usahakan jangan tidur sebelum salat Jumat. Nah, sebelum duhur tidur sebentar, itu qailullah, sunnah itu. Jangan tidurnya pas ketika khutbah Jumat, ulas gitu. Itu setannya memang turun jenderal-jenderalnya semua. Susah tidur. Ya orang yang susah tidur pun ketika khutbah Jumat bisa ngantuk. Coba aja. Sesusah-susahnya orang nggak bisa tidur ketika khutbah Jumat, kenapa bisa ngantuk? Itu berarti setannya jenderal-jenderalnya itu turun loh. Kipasnya itu bukan kipas lagi, AC, dia bawain AC. Sampai ada yang pulas.
Nah ini dulu pernah kita bahas, ini kita udah berapa kali nih membahas ini. Kalau tidur nih, salah satu yang membatalkan wudhu adalah tidur. Tidur yang dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk, tapi dia sampai pulasnya, sampai dia begini ngangkat pantatnya, itu udah batal. Hati-hati. Nah, kita udah tahu nih, usahakan. Ataupun kalau memang nggak bisa full 100% didengarkan, minimal ketika dibacakan rukun khutbah. Nah, ini di beberapa tempat nih. Nanti di sini dibahas rukun khutbah. Ya, ini dibahas rukun khutbah. Itu kebanyakan khotib hilang di khutbah yang kedua. Apa yang hilang? Nanti kita bahas. Itu kalau kayak gitu itu udah sholat lagi, sholat duhur, udah batal. Nah, dalam bahasa Arab itu rukunnya itu kalau nggak bisa semuanya, ada di suatu daerah tertentu, kemarin ke Sukabumi itu semuanya pakai bahasa Arab. Jamannya nggak ngerti. Ya, kalau ambil tengahnya, rukunnya di muqaddimah itu di khutbah pertama dan kedua itu pakai bahasa Arab. Nanti yang lain-lainnya isinya itu biar jamaah mendapatkan pelajaran yang berharga, nasihat yang berharga, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ada yang dari Sukabumi nggak? Atau daerah-daerah puncak situ saya pernah berhenti ikut salat Jumat pakai bahasa Arab dan cepat tuh, bagus tuh, 5 menit. Jadi khutbah itu dianjurkannya cepat, pesannya singkat padat. Tapi kita kadang kalau singkat diomongin ya, padahal itu yang baik sebenarnya itu. Justru salatnya yang dilamai. Karena kebiasaannya lama, akhirnya khutbahnya. Tapi kalau kelamaan malah makruh. Kalau kelamaan malah makruh. Itu kemarin saya praktekin ya khutbah di luar. Bentar doang, saya baca hadisnya ada isinya 4 nasihat, udah selesai. Perasaan jamaah agak-agak gimana gitu, agak-agak kok bentar banget ini. Tapi nggak keluar suara sih, kayaknya dari wajahnya gitu menandakan pertanyaan. Baik, itu waktu istijabah. Jadi jangan sampai ketika duduk antara dua sujud, antara dua khutbah, kita melewatkannya tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta dikuatkan iman Islam, dijaga iman Islamnya. Minta apa hajatnya terserah, pakai bahasa Indonesia boleh. Ats-tsalis an tusalliya rak'ataini fi jama'atin. An tusalliya rak'ataini fi jama'atin. Jadi rak'ataini fi jama'atin ya. Jadi jangan ketinggalan. Yang ketinggalan. Tapi alhamdulillah untungnya nih jamaah Alijan ini nggak ada yang ketinggalan. Jangan masbuk kalau sholat Jumat. Kalau masbuk berarti dia khutbahnya udah hilang. Kalau sebagian sih masih mending. Dapat sebagian khutbah, dia mendengar sebagian. Karena ada riwayat Sulaik, dalam riwayat itu hadisnya sahih. Sulaik itu telat ketika datang Nabi sedang berkhutbah. Nah, kejadiannya ini tentang salat qabliyah. Terus Sulaik langsung duduk karena Sulaik berpikir begini, mendengarkan khutbah wajib, salat qabliyah sunnah. Wah, berarti saya mengutamakan yang wajib. Duduk. Rasulullah langsung negur. Jadi ini negur nggak apa-apa, Pak. Jadi ketika khutbah negur kayak tadi ada main HP, boleh ditegur. Rasulullah negur. Pertanyaannya begini. Diperhatikan, pertanyaan ini penting, Pak, untuk mengetahui itu Nabi itu nyuruh salat apa. Wahai Sulaik, as-shalaita qabla an tadhhaba? Apakah engkau sudah melaksanakan salat sebelum pergi ke masjid ini? Kira-kira salat apa? Tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Kalau tahiyat kan pertanyaannya, apakah kamu sudah salat di rumah sebelum ke sini? Masa tahiyat di rumah? Tahiyatul rumah dong, bukan tahiyatul masjid. Jadi itu sebenarnya adalah salat qabliyah.
Kalau tahiyatul masjid, pasti pertanyaannya bukan apakah kamu sudah sholat sebelum pergi ke masjid, kan berarti di rumah dia. Nggak mungkin dia dari masjid kan? Nah itu pertanyaan itu penting, Mbak. Nah logikanya itu bukan sholat tahiyat, tapi sholat qobliyah. Artinya sholat qobliyah Jumat itu ada. Tapi ingat, kalau baru datang, jangan langsung duduk, tapi sholat sunnah dulu. Bagaimana kalau masjid itu hanya melaksanakan satu azan, tidak dua azan? Hanya melaksanakan satu azan. Pernah nggak Pak sholat di masjid yang azannya cuma sekali? Pernah ya? Oke. Bapak sudah duduk di masjid. Ya, biasanya azan kalau cuma sekali, khotib naik dulu, terus azan, atau azan dulu baru khotib naik? Naik, salam, terus azan. Kalau azan dulu berarti dua kali itu pasti. Ya, kalau sekali itu pasti khotibnya naik dulu. Nah ini hati-hati Pak. Kalau jamaah itu sudah ada di masjid, terus imam sudah naik ke atas mimbar, jadi sebelum imam ke mimbar kita sudah ada di masjid, nggak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Sholat apapun haram. Ini hati-hati nih Pak. Tapi kalau kita baru datang karena telat, sholat sunnah. Tapi kalau kita sudah ada di masjid itu, kebetulan masjid itu cuma adanya satu kali, jangan sholat ketika khutbah sudah naik di atas mimbar, batal. Saya ulang ya. Nih biar kita ini khawatir kita suatu saat mendapati sholat yang adzannya cuma sekali. Saya juga pernah begitu. Dan banyak jamaah yang berdiri sholat qobliyah, padahal khotib sudah duduk di situ, udah naik ke atas mimbar. Ini nggak boleh. Ya. Kecuali nih, ini harusnya DKM kalau memfasilitasi sholat qobliyah, sholat duhur sudah masuk. Bagi yang mau sunnah qobliyah silakan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan khutbah. Nah itu boleh tuh. Berarti khotib belum naik. Tapi jarang yang begitu. Nggak ada ngasih kesempatan. Berarti ya sudah, nggak usah qobliyah. Kerjain aja setelah salat Jumat. Ini kita udah bahas nih pada pertemuan yang lalu. Nabi mengkodok badiah duhur di waktu asar. Kita ulang-ulang lagi. Jadi ini hati-hati ya Pak. Saya ulang sekali lagi. Kalau datangnya telat, ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jangan langsung duduk, tapi sholat sunnah 2 rakaat khafifan. Khafifan itu cepet, jangan lama-lama, nanti nggak ngedengerin khutbah. Cepetin, jangan baca surat Al-Waqi'ah. Ayat rakaat pertama Al-Waqi'ah, rakaat kedua Yasin. Ya dia udah sholat Jumat baru sholat sunnah. Ya jadi khafifan, ringan saja. Terus kalau adzannya cuma satu, khotib sudah naik di atas mimbar, yang sudah ada di masjid tidak boleh berdiri melaksanakan sholat sunnah. Nah. Kemudian nih ada sunnah-sunnahnya. Nah sebelum kita membahas rukun khutbah, di sini nggak disebutin, di Fathul Mu'in disebutin. Nah, apa sunnah-sunnahnya? Tuh, sebelum sholat Jumat, mandi. Sebenarnya mandi sunnah itu ketika kita mau meeting, itu sunnah mandi. Ya, tapi kalau kita sudah di kantor, ya repot juga gitu. Maksudnya kita udah tahu nanti ada meeting, ada pertemuan di masjid, di posyandu di mana, itu sunnah mandi dulu, wangi-wangian. Tatyibul jism, yang kedua, membersihkan badan, wangi-wangian, biar tidak mengganggu orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Kemudian, lubsul thiyabil baidi, menggunakan pakaian yang berwarna putih, baju putih, ini sunnah.
Warabi akhdud dzufr, memotong kuku yang panjang, sunnah. Wattabyib, menggunakan wangi-wangian, ya. Wa yustahabul insat, dah banyak diam, jangan banyak ngobrol kalau sudah berada di masjid, mendingan zikir sambil menunggu, diam. Apalagi waktu khutbah udah nggak boleh itu. Nah, ini disebutkan wa man dakhala al masjida wal imamu yaktubu shalla rakataini khafifataini. Nah, khafifataini berarti cepat-cepat, summa yajlis, kemudian duduk, ya. Oke. Nah, dukun khutbah ini khusus untuk khatib ya. Ini yang di luaran banyak. Saya pernah di sini juga. Nah, ada yang dari luar, makanya saya kurang-kurangin tuh kalau apa nggak konsisten gitu. Kadang sempurna, kadang rukunnya hilang gitu. Itu kurang lama-lama hilang kalau masih kayak begitu. Terutama kalau copy paste dari Google itu biasanya mementingkan isinya. Di mukadimahnya itu rukunnya kadang nggak sempurna, karena mungkin untuk efisiensi mungkin ya, biar nggak banyak mukadimahnya, jadi dia mementingkan kontennya. Di Google tuh yang saya lihat. Jadi ada 5 Pak, ini jangan sampai hilang nih 5 nih. Ada yang boleh di antara 2 khutbah pertama dan kedua. Ini jamaah perlu tahu juga, kalau ada khotib yang kurang dari 5 ini, sholat duhur lagi Pak. Sholat duhur lagi, namanya i'adatus sholat, mengulang sholat karena sholatnya tidak sempurna. Yang pertama, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Misalkan gitu. Terserah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi terserah. Pokoknya yang penting ada kata-kata alhamdulillah. Itu satu. Wajib di 2 khutbah. Yang kedua, sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, minimalnya sempurna, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini lafadznya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad, terserah. Wa sayyidina terserah. Ini nggak usah diperdebatkan. Sebelum sholawat biasanya pakai syahadat. Wa nasta'inu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, baru yang kedua. Ini sunnah yang tadi, syahadat tadi, bukan rukun. Kalaupun nggak baca, nggak apa-apa. Yang penting hamdalah terus sholawat. Yang ketiga ini wasiat takwa. Dengan model bahasa apapun, yang penting ada wasiat takwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah, atau ayyuhal hadirun ittaqullah, langsung terserah. Bahasanya yang penting ada wasiat takwa. Ini harus tiga-tiganya ini harus di kedua khutbah pertama dan kedua. Kalau ini ada yang lepas, ini biasanya wasiat takwa ini lupa di khutbah kedua. Ini kebanyakan khotib yang kurang sempurna rukunnya, wasiat takwa tidak dibaca di khutbah yang kedua. Nah, ini udah kalau kayak gitu. Kalau saya berada di dekatnya, ini pernah saya di daerah Jakarta, pas di bawah sini, dia sudah Allahumma ighfir, mau Allahumma ighfir, berarti selawat apa? Berarti wasiat takwanya hilang. Saya sampaikan, sebenarnya kan ketika khutbah kan nggak boleh bersuara, tapi saya mikir begini, nah ini diperbolehkan. Daripada ini batal semua, salatnya karena rukunnya hilang, ya kita mengingatkan, seperti sholat kita mengingatkan kalau ada yang lupa. Saya mengambil ininya seperti itu. Salawat gituin. Baru dia baca salawat, udah Allah maghfir, dia salawat lagi. Nah, berarti dia paham. Ada juga lanjut aja. Saya pernah ngalamin juga seperti itu. Nah, ini ajar aja. Ya udah, nggak apa-apa. Sholat, tapi saya sholat duhur lagi. Nah, ini harus ada di kedua khutbah. Maaf, agak lewat 5:30, ya dikit lagi deh. Nah, yang keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran. Boleh satu ayat full, boleh sebagian ayat. Yang penting harus ada ayat Al-Quran.
Ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah yang kedua. Kalau ini jarang hilang karena di khutbah kedua ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu adalah ayat. Jarang ini hilang. Yang sering hilang adalah wasiat takwa. Ini makanya perhatikan Mbak, ketika rukun khutbah pertama di awal, khutbah kedua di awal, perhatikan. Ini 5 syarat ini ada apa enggak? Nah, yang kelima, mendoakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini di khutbah yang terakhir. Hanya di terakhir. Ya, hanya di terakhir. Di awal biasanya enggak. Kalau di awal mau dipakai juga enggak apa-apa. 5-5-nya dipakai di awal enggak apa-apa. Tapi kalau ayat Al-Quran boleh di salah satu dari kedua khutbah. Nah, Allahumma itu di akhir karena itu adalah doa. Tapi ketika di awal pakai doa untuk kaum muslimin, boleh atau tidak Pak? Boleh. Ini adalah 5 rukun khutbah yang harus ada. Karena kalau rukunnya nggak terpenuhi, berarti khutbahnya rusak. Kalau khutbahnya rusak, sementara khutbah adalah rukun daripada pelaksanaan salat Jumat, maka salat Jumatnya rusak. Kalau salat Jumatnya rusak, berarti i'adatu sholatil dhuhri, mengulang salat zuhur. Udah gitu aja deh Pak. Ulang aja salat zuhur udah. Maka jamaah perlu tahu juga agar ketika ada kesalahan pada pelaksanaan salat Jumat, apa itu khutbahnya atau apanya, maka kita harus melaksanakan solusinya, yaitu sholat zuhur. Mungkin seperti itu. Mohon maaf waktunya agak lewat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menambah ilmu dalam mengamalkan ibadah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah ridho menjadikan ilmu yang sama-sama kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatir rasulillah jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka warhama wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suna wa mal'una. Ya hayyu ya qayyum ya azizu ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.